Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita akan mengupas seluruh isi kitab dalam Alkitab mulai dari Kejadian hingga Kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga Jumat. Jika Anda ingin menyaksikan episode sebelumnya, Anda bisa mengunjungi website kami, semuakitabsuci.com. Untuk pertanyaan, Anda bisa kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com. Atau jika Anda ingin menghubungi kami, silakan hubungi nomor telepon yang muncul pada layar selama masa jeda. Mengupas kitab Keluaran, kita sudah sampai pada pasal yang ke-12 yang merupakan salah satu titik puncak yang ada dalam Alkitab karena pasal ini membahas mengenai anak domba Paskah. Apa yang dimaksud Paskah itu? Kapan peristiwa itu terjadi? Apakah yang disimbolkan oleh Paskah? Itu yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Kali ini izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Salam Yosef, saudara Riyad. sebuah Tuhan kehormatan. berkati. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa yang diwakili pasal 12 ini? Seperti yang Anda katakan, ini merupakan salah satu puncak dalam Alkitab. Tak diragukan lagi, ini merupakan puncak dalam kitab Keluaran, kitab mengenai penebusan. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya dalam Dia, dan oleh darahnya kita boleh penebusan. Tentu saja yang dimaksud bukan anak domba Paskah itu sendiri, tapi mengenai Yesus yang dilambangkan oleh Paskah. Yesus inilah yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 5, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kita telah ditebus dengan darah Kristus. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mereka yang menganggap peristiwa penyaliban terjadi hanya karena faktor sebab akibat atau karena kebencian terhadap Kristus, jelas-jelas salah. Memang benar, mereka membenci Kristus, tapi bukan itu alasannya. Kristus memang datang dari surga untuk disalibkan. Perkenankan saya menunjukkan dasar Alkitabnya, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Anda telah menyatakan kalau kitab Keluaran pasal yang ke-12 membahas mengenai penebusan dengan darah. Beberapa pihak menyerang kitab Keluaran pasal 12, kitab Imamat, dan sistem pengorbanan dalam kitab Imamat. Mereka berkata Allah itu kudus, tapi di Alkitab Allah itu haus darah, Oke. menyukai pertumpahan darah. Ya. Saya ingin tahu mengapa haus darah, mengapa darah dikaitkan penebusan. Imamat 17 ayat 11 mengatakan karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya Kejadian 9 ayat 4 menyatakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Darah menjadi bagiannya Allah. Kenapa? Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Apa maksudnya? Upah dosa ialah maut. Maut berarti kematian. Allah tidak berubah pikiran setelah menyatakan kalau upah dosa ialah maut. Allah tidak mengubah firman-Nya. Jadi jika saya sering berdosa, bukan hanya 1, 2 kali atau bahkan ribuan kali, saya harus mati atau ada pengganti yang bisa diterima oleh Allah yang mati bagi saya. Kita sudah mempelajari kalau Allah menerima pengganti melalui kisah Abraham. Allah menyuruh persembahkan anakmu. Abraham mengikat Ishak, meletakkan di atas mezbah dan mengambil pisau. Kemudian Allah menyuruhnya berhenti. Tapi Allah tidak menyuruhnya pulanglah, semua baik-baik saja sekarang. Tidak, Allah menyuruh Abraham untuk mengambil domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar dan mengorbankannya sebagai pengganti anaknya. Melalui peristiwa ini kita tidak hanya mempelajari mengenai pengorbanan, kasih, ketidakegoisan, dan ketaatan, meskipun semua itu muncul dalam kisah Abraham ini. Tapi pelajaran mendasarnya Allah ingin mengajari kita mengenai konsep penggantian, bahwa
Korban bakaran disembelih sebagai pengganti Ishak, sebagai pengganti bagi Anda dan saya. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, Allah menuntut darah. Saya ingin menjelaskan mengenai pewahyuan bertahap terkait sistem pengorbanan, mulai dari pengorbanan di Taman Eden, hingga kitab Kejadian pasal 22, lalu kitab Keluaran 12, dan kemudian dalam Perjanjian baru. Injil Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Bagaimana hal itu diberi secara bertahap? pewahyuan mengenai hal ini dimulai dari kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia berdosa. Kata kurban memang tidak disebut-sebut dalam kitab Kejadian 3, namun kita bisa menyimpulkannya dari Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya lalu mengenakannya pada mereka. Pakaian dari kulit binatang yang dikurbankan. Dalam Kejadian pasal 4, kita belajar hal baru bahwa binatang kurban harus merupakan anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya. Berarti saya harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan yang tersisa. Ketika Allah mempersembahkan bagi kita, Ia tidak mempersembahkan salah satu anak-anaknya atau hambanya, Anaknya yang tunggal tapi anaknya yang tunggal dikasihinya. dikasihinya. Ketika kita sampai pada kitab Kejadian pasal 8, kita belajar hal baru. Bukan saja harus anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya, tapi juga harus binatang yang tidak haram. Karena ada binatang yang tidak haram dan haram. Persembahan harus memakai binatang yang tidak haram, bukan yang haram. Kita belajar mengenai hal itu dari Kejadian pasal 8. Kemudian kita belajar dari kitab Kejadian pasal 22 bahwa yang persembahkan haruslah seorang manusia yang memiliki hubungan dengan sang penyedia seperti halnya hubungan antara bapa dan anak. Itulah yang memang terjadi di atas kayu salib ketika Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Pada bagian ini kita belajar hal baru. Bagaimana hal baru cukup untuk seisi rumah. Dalam Keluaran pasal 29 kita akan pelajari seekor domba bahkan cukup bagi seluruh bangsa. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, kurban itu bahkan cukup untuk seisi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita juga mempelajari mengenai kelemah lembutan domba ini seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Yesaya 53 ayat 7. Kita juga akan pelajari kalau Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Itu adalah gambaran singkat melalui kisah mengenai anak domba. Ada menyatakan kalau Alkitab adalah mengenai kisah anak domba, Sampai kita pada kitab Wahyu, yang merupakan di mana kitab kita anak akan domba. menemukan yang berada di tengah tahta, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 menyatakan tahta Allah dan tahta anak domba. Benar. Kristus adalah korban yang agung, anak domba Allah, sang penguasa tahta putih. Alkitab adalah tentang Kristus. Kata domba disebutkan di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu sebanyak 28 kali sama dengan 7 kali 4. Persis. 28 kali. Ya. Perkenankan saya membaca beberapa ayat kemudian memberikan pertanyaan. Silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh ambil domba ataupun kambing. Kemudian kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada 2 tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Sebuah pertanyaan sebelum kita jeda, apa nama bulan yang menjadi bulan pertama tiap-tiap tahun ini? Mengapa? Jika kita membaca kitab Ulangan 16 ayat 1, dengan jelas dinyatakan ingatlah akan bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir. Kata Abib berarti kelobot atau kulitnya jagung. Permulaan musim semi. Tahun di Mesir biasanya dimulai pada musim gugur. Iya.
Tuhan mengubah sistem tersebut. Setiap kali orang Mesir selesai, maka umat Tuhan akan memulai. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengubah bulan ke-7 menjadi bulan pertama. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan jadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Hal ini menjadi titik permulaan dan hari ulang tahun bagi bangsa ini. Dalam kitab Keluaran 12, anak domba disembelih dan sebuah bangsa lahir. Gagasan yang sama bisa ditemukan dalam Injil Yohanes 3 ayat 7 ketika dinyatakan kamu harus dilahirkan kembali. Jadi anak manusia harus ditinggikan, keduanya memang harus terjadi. Kamu harus dilahirkan kembali. Kristus akan ditinggikan sebagai korban yang disalibkan. Jadi ini adalah bulan Abib Ya. yang kemudian menjadi bulan Nisan. Ya. Setelah mereka kelak kembali Ya. dari masa pembuangan, ini menjadi permulaan tahun. Penanggalan dimulai pada hari tersebut karena hari itu merupakan hari Paskah. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Apa makna rohani dari pernyataan di ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun? Silakan. Ayat-ayat ini termasuk keseluruhan pasal perlu banyak penjelasan. Saya melihat ini merujuk pada anak domba yang lembut. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bacalah Injil dan Anda akan merasa yakin kalau Yesus adalah anak domba yang dimaksudkan tersebut. Yesus adalah anak domba yang tidak bercela. Pilatus tawar-menawar dengan orang Yahudi yang menghakimi Yesus sebagai orang bersalah yang pantas dihukum mati dan berusaha membebaskan Yesus sebagai hadiah hari raya. Tapi apa yang terjadi adalah kebalikannya meskipun memang harus terjadi seperti itu. Pilatus tidak membebaskan Yesus. Aku tidak bersalah terhadap orang ini dan menyerahkannya untuk disalibkan. Jika seekor domba bercela, domba itu tidak akan disembelih. Iya, Tapi untuk disembelih, anak domba itu harus tidak bercela. Anak dombamu itu harus jantan dan tidak bercela. Saya melihat ini merupakan tanggung jawab segala kemuliaan baginya yang dengan sehati ditanggung Tuhan, demi mewakili umat manusia. Adam berdosa, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, tapi Kristus datang dan menanggung apa yang tidak dilakukannya, dan memulihkan apa yang tidak dirusaknya. Terakhir mengenai domba yang harus berumur setahun, saya teringat pada apa yang dinyatakan dalam kitab Mazmur 102. Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Jadi anak domba berumur setahun berada dalam umur terbaiknya. Ketika Kristus mati, ia mati pada pertengahan umur. seekor domba untuk seisi rumah. Ya. Jika seisi rumah itu terlalu kecil jumlahnya, tidak dinyatakan. Jika anak domba itu terlalu kecil Benar, untuk seisi rumah. luar biasa. Kita Luar biasa. ingin membahas mengenai hal ini. Anak domba merupakan simbol untuk Kristus. Jadi tidak mungkin jika Kristus terlalu kecil. Ia memadai untuk sisi dunia seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Benar. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sisi rumah mungkin terlalu sedikit bagi anak domba. Tapi anak domba tersebut tidak mungkin terlalu sedikit bagi seluruh umat. Atau Benar. seisi dunia. Mengapa tidak langsung disembelih? Mengapa harus dikurung dari hari ke-10 hingga hari ke-14? Mengapa? Makna langsungnya adalah supaya pemilik rumah memastikan anak domba itu tidak bercela. Ya, Anak domba itu tidak bisa disembelih jika bercela. Mereka Benar. harus menyembelih yang lain. Ini adalah gambaran mengenai Kristus yang memiliki 4 kesaksian. 4 Injil yang bersaksi mengenai Yesus yang sempurna dan benar. Allah bersaksi mengenai Yesus. Iblis bersaksi mengenai Yesus. Mereka yang mengasihi dan membencinya bersaksi mengenai Yesus. ada 4 kesaksian mengenai Kristus yang tidak bercacat celah. Benar. Petrus berkata kalau Yesus tidak berbuat dosa. Yohanes mengatakan di dalam Yesus tidak ada dosa. Paulus menyatakan Yesus tidak mengenal dosa. Ibrani pasal 4 menyatakan Yesus tidak berbuat dosa. Kristus sama Tanpa dengan dosa. kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kristus luar biasa, Alkitab luar biasa. Benar, benar. Ketika Kristus atau anak domba Paskah disembelih, itu akan terjadi dengan cara tertentu dan waktu tertentu. Tanggalnya adalah pada hari ke-14 bulan pertama. Caranya ketika bangsa Israel menyembelihnya, mereka membubuhkan sedikit darahnya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi tanpa Kristus?
Saya juga ingin menambahkan kalau itu tidak hanya terjadi pada hari ke-14, tapi pada senja hari. Itulah yang persis terjadi pada Kristus, baik untuk tanggal kematiannya maupun jam kematiannya yang terjadi sekitar jam 3 sampai jam 6 sore. Permulaan petang adalah jam 3 pada sore hari. Antara petang dan matahari terbenam. Senja adalah waktu ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Para imam kepala yang jahat menyatakan mereka ingin menyalibkan Yesus tapi tidak ingin terjadi pada Paskah sehingga tidak timbul keributan. Tapi Kristus sudah menyatakan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Perkataan Kristus dan perkataan Alkitab yang dinyatakan pada 1500 sebelum Masehi tergenapi. Yaitu yang terkait nubuat Daniel dalam kitab Daniel 9, disingkirkan seorang yang Ya. telah diurapi. Padahal tidak ada kesalahan. Mereka sudah berkali-kali mencoba membinasakan Kristus, tapi karena waktunya belum tiba, pengaturan peristiwa penyaliban diatur oleh tangan di surga, bukan oleh tangan manusia. Tepat. Ya, Momen inilah yang dimaksud zaman akhir. Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. membubuhkan sedikit darahnya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, apa maknanya? Pertama, apa kaitan antara menyembelih anak domba dan membubuhkan darah pada rumah dengan keselamatan? Inilah yang dimaksud Alkitab kalau pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang Kebodohan. akan binasa. Bagaimana mungkin membubuhkan darah bisa membuat malaikat tidak membunuh anak sulung? Bagaimana mungkin dengan percaya pada Kristus bisa dianugerahi keselamatan kekal? Tapi inilah cara ilahi untuk dianugerahi keselamatan. Tidak ada cara lain. Karena itu tidak saja Kristus harus mati, tapi juga darahnya harus ditumpahkan. Itu sebabnya kita melihat hal yang menakjubkan. Dalam Injil Yohanes ketika Kristus menyerahkan nyawanya. Memang harus Kristus yang menyerahkan nyawanya karena tidak ada seorang pun yang bisa mengambil darinya setelah dia mati. Salah satu prajurit diperintahkan Pilatus untuk mematahkan kakinya. Tapi dalam hukum mengenai anak domba Paskah, tulangnya tidak boleh ada yang patah. Sehingga mereka tidak mematahkan kakinya Kristus. Tapi seorang prajurit ingin memastikan kalau Yesus memang sudah mati. Meskipun dia tidak diperintahkan. Tidak ada yang melakukan hal memerintahkan dia tersebut. melakukan hal tersebut. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita memerlukan darah dan air. Air untuk penyucian, darah untuk pengampunan. Betapa luar biasanya Alkitab. Betapa luar biasanya keselarasan antara isi perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi siapapun yang membubuhkan darah, dia melakukannya seolah-olah bagi dirinya sendiri. Benar. Dia percaya akan ada penghakiman yang datang bagi mereka yang tidak taat pada perintah Benar. ilahi. Benar. Benar. Darah anak domba harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Bagian mana yang harus dimakan? Saya ingin menyatakan kalau membubuhkan darah bukan supaya saya melihatnya. Alkitab tidak menyatakan hal itu dilakukan supaya saya bisa melihat darah. Anda percaya pada firman Tuhan. Seseorang selamat karena ia mendengar firman Tuhan yang menyatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Sebenarnya saya hanya melihat darah tersebut dengan iman. Hanya Allah yang melihat darah dan menghargai hal itu. Itu sudah cukup bagi saya. Tepat. Allah berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewatinya. Jika darah untuk perlindungan, firman-Nya untuk keselamatan dan keamanan, maka dagingnya untuk kekuatan dan persekutuan. Karena kita memang perlu diberi makan. Ada himne indah yang berbicara mengenai kenangan atas kematian Tuhan. Syairnya dimulai dengan menyebutkan engkau kami diberi makan bersama-sama. Oh juru selamat yang kami sembah. Jadi memakan daging anak domba adalah untuk kekuatan dan persekutuan. Hal yang menakjubkan adalah saya bisa memastikan keselamatannya. Darah membuat si pemusnah tidak bisa masuk, tapi saya dipuaskan juga di dalam rumah. Itulah yang dilakukan Kristus, itulah yang dilakukan kematian Kristus terhadap orang percaya. Sebelum kita jeda, tolong jelaskan makna kata Paskah atau kalimat apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Kata Pasak dalam bahasa Ibrani adalah Pesak. Bahasa Ibrani mirip dengan bahasa Yunani mirip dengan Koptik. Jadi Paskah berbicara mengenai lewat daripada kamu. Itulah mengapa dinyatakan apabila aku melewat darah, aku akan lewat. Beberapa orang menggambarkan Tuhan seolah-olah sedang mengembangkan sayapnya melindungi dari si pemusnah yang masuk ke rumah-rumah. Perlindungan ilahi. Beberapa orang menganggap kalau akan lewat daripadamu berarti darah dibubuhkan dan kematian menimpa anak domba yang telah menggantikannya.
Itulah sebabnya Allah tidak membunuh anak sulungnya, karena ia dilindungi oleh seorang yang sudah mati mewakilinya. Benar, jika Paskah ibarat Tuhan yang sedang mengembangkan sayapnya melindungi seisi rumah, Benar. maka bangsa Israel atau Yerusalem menolak, sayapnya Allah melindungi mereka. Jadi Titus Kekaisaran Romawi datang menghancurkan kota. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara Yosef, bisakah Anda tolong menjelaskan status dari perayaan Paskah, bagaimana dan kapan peristiwa ini diperingati sekarang ini? Oke. Silakan. Perayaan Paskah disebutkan 7 kali di dalam Alkitab. Pertama kali dalam kitab Keluaran pasal 12, terakhir pada Injil Lukas pasal 22. Ketika Kristus berkata pada para muridnya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita, inilah yang ketujuh kalinya." Antara yang pertama dan yang ketujuh. Dalam kitab Bilangan pasal 9, seperti yang dinyatakan Alkitab, Paskah juga dirayakan di padang gurun. Jadi pada kitab Keluaran pasal 12, kemudian di padang gurun, lalu dalam kitab Yosua pasal 5 ketika Tanah bangsa Israel Perjanjian. masuk ke tanah perjanjian. Mereka merayakan Paskah. Dalam kitab Raja-Raja mereka 2 kali merayakannya. Pertama dalam Hizkia. masa Raja Hizkia, sekali dalam masa Yosia. Yosia. Kitab 2 Tawarikh pasal 30 dan pasal yang ke-35. Kemudian menurut kitab Esra pasal 6, sekali ketika mereka pulang dari masa pembuangan dari Babel. Akhirnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Perayaan Paskah disebutkan 7 kali dalam Alkitab. Tepat. Mengapa memakannya dengan sayur pahit? Mengapa? Sayur pahit mengingatkan kita kalau anak domba ini dipanggang, terutama ketika Anda terpikir bukan mengenai anak domba, tapi mengenai Tuhan Yesus Kristus yang menanggung sengsara demi dosa-dosanya saya. Jadi ketika saya memakannya, saya merasa sedih dan pahit, karena Juru Selamat terkasih saya yang membasuh saya dengan darahnya. Terluka karena semua dosa saya, jadi saya merasakan kepahitan dari pertobatan. Alkitab menyatakan mereka memakan anak domba lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Mereka harus memakannya dengan pinggang berikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan dan secara terburu-buru. Apakah ini memiliki makna rohani yang penting? Saudara ayat saya lihat kalau mereka tidak hanya makan anak domba tersebut lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya, tapi makan semuanya. Jangan kamu tinggalkan apapun dari daging itu sampai pagi. Bagian kepalanya anak domba mengingatkan kita pada ayat dalam surat Filipi 2 ayat 5, "Hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Bagian kakinya anak domba mengingatkan kita pada perbuatan Yesus. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Lalu bagian isi dalamnya mengingatkan pada perasaan dan emosinya Kristus karena ia memikul salib demi kasihnya pada Allah Bapa dan pada kita, bukan karena harus melakukannya. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan, tidak ada yang tersisa. Baik, Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Bagaimana cara memakannya? Dengan cara yang sangat aneh jika kita harus makan daging domba tanpa meninggalkan apapun pada paginya. Maka kita akan makan dengan santai. Tapi sebaliknya, karena malam itu adalah malam terakhir mereka di Mesir, dan mereka sewaktu-waktu bisa diperintahkan untuk berangkat keluar, itulah sebabnya mengapa mereka harus memakannya dengan pinggang berikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan sehingga bisa segera berangkat ketika mereka mendengar perintah berangkat. Ada makna penting yang indah. Kami semua siap sedia. untuk berangkat. Inilah mengapa Yesus menyatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Yesus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sampai Ia datang menjemput kita, apakah hari ini, besok, atau setahun lagi, kita menunggu kedatangan Tuhan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Itulah sebabnya mengapa tongkat di tangan, kasut pada kaki siap untuk berangkat. Juga pinggang kita sudah berikat. Mereka harus memakannya dalam kondisi terpanggang di api. Betul. Mengapa harus dipanggang? Tidak boleh direbus? Benar. Alkitab menyatakan 2 hal, tidak boleh mentah dan direbus dalam air. Saya melihat kedua hal ini merupakan kesalahan yang umum dilakukan manusia. Saya mengasihi Kristus yang berkhotbah di bukit atau sebagai pembuat mujizat. Tapi Kristus yang ini tidak menyelamatkan Anda.
Kristus yang dipanggang oleh api keadilan ilahi dan yang dibunuh, itulah yang bisa menyelamatkan Anda. Itulah sebabnya mengapa anak domba itu tidak boleh dimakan mentah atau direbus dalam air. Itu mengingatkan kita pada mereka yang hanya melihat paku salib, cambuk, dan mahkota duri. Kita tidak menyepelekan hal seperti ini, tapi bukan hal itu yang menyelamatkan Anda. Apa yang menyelamatkan kita Ketika adalah pedang masa keadilan ditimpakan. kegelapan. Benar, ketika Yesus tinggalkan selama masa kegelapan tersebut. Ketika ia berseru dengan suara nyaring, bukan ketika ia dicambuk atau ketika ia dipaku. Tapi ketika ia disembelih dengan pedang keadilan ilahi dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bagi mereka yang ingin menikmati makanan rohani yang sejati, jangan terfokus pada Kristus yang berkhotbah di bukit meskipun ia tampak luar biasa. Tapi Kristus yang itu tidak akan menguatkan kita. Pikirkan mengenai Kristus yang tidak hanya menanggung sengsara dari manusia, tapi juga yang menanggung keadilan Allah demi menyelamatkan kita. Hingga rela dipanggang di api. Dipanggang di api. Baik, kita sudah Iya. sampai di akhir episode. Mari rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Tujuan Paskah sebagai perlindungan melalui darah dan penguatan melalui memakan daging. Kebenaran ini membuat saya semakin mengasihi Tuhan, karena meskipun saya memiliki banyak celah, Kristus yang dilambangkan pada bagian ini melalui anak domba, Yesus yang tidak bercela bersedia mati untuk saya. Meskipun saya tidak melihat darah Kristus dengan mata sendiri tetapi dengan iman, Allah melihat darah tersebut. Bila aku melihat darah itu, aku akan melewatimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Allah memberkati. memelihara. Pemirsa terkasih, kabar terbaik yang bisa Anda dengar adalah anak domba telah datang ke dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia telah tiba di dunia. Dia menjadi domba jantan, berumur setahun, tidak bercacat, tidak bercela. Dia datang dan bebas dari cacat dan cela. Semua kesaksian mengenai Yesus adalah di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak mengenal dosa, dan dia tidak berdosa. Musuhnya bahkan menyatakan Yesus tidak berbuat dosa dan dia tidak bersalah. Begitu pula pengadilan agama dan juga negara muncul dengan fakta yang sama, Yesus tidak melakukan kesalahan. Yesus tidak berdosa dan dia tidak bersalah. Jadi, mengapa Kristus mati? Dia mati karena Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kristus mati dan ia adalah kurban yang agung. Gagasan Kristus sebagai kurban persembahan sudah muncul sejak semula, berakar dalam Alkitab sejak permulaan penciptaan. Ketika Allah membuat Adam pakaian dari kulit binatang yang dikurbankan, pakaian tersebut berasal dari korban. Kurban tersebut secara bertahap melalui berbagai zaman menunjuk pada Kristus, korban yang agung. Para pemirsa, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah ditebus oleh karya salib Kristus? Apakah Anda sudah dilindungi darah Kristus? Sehingga Anda bisa ikut mendengarkan firman yang indah ini. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Saya berdoa bagi Anda, seisi rumah Anda dilindungi oleh darah yang mahal ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.